Ingin menikmati rasanya menginap di cottage dengan suasana hijaunya hutan pinus seperti ini? Dilengkapi juga dengan taman hijau yang luas membentang. Bahkan kita juga dapetin akses gratis untuk bisa ke spot outbound di tempat ini. Ini tuh di mana? Selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Jadi tempat yang akan kita review ini berlokasi di Jalan Raya Gunung Tangkuban Perahu Lembang, yang mana kalau pas di belokan ini tuh, jika kita ambil ke kiri, kita akan ke arah Bobo Cabin yang pernah kita review sebelumnya ya. Sementara untuk ke lokasi yang sekarang ini tuh, kita ambil ke arah kanannya ya, dan kita akan nanti mulai memasuki pintu masuk ke resortnya ini. Jadi setelah beres parkirkan kendaraan kita, untuk proses check-in-nya sendiri, kita bisa langsung ke gedung front office-nya di sebelah sini ini ya. Adapun untuk proses check-in di sini tuh, nanti kita hanya akan memperlihatkan KTP saja tanpa perlu mereka tahan, dan juga di sini tuh tidak ada biaya deposit atau biaya-biaya lainnya lagi ya. Nah, nanti setelah kita beres proses check-in-nya, kita akan dibantu diantarkan oleh petugas resortnya untuk menuju ke lokasi cottage tempat kita menginap di sini. Jadi kita sih nantinya nggak usah khawatir lagi ya kalau kita akan kesasar pada saat kita cari lokasi kamar kita di sini. Nah, jadi kalau yang bawa kendaraan nanti bisa memindahkan kendaraannya ke bagian parkiran resortnya di sebelah sini ini ya. Luas juga sih ya untuk spot parkirannya, dan kita juga jadi nggak usah khawatir lagi untuk masalah parkir di tempat ini. Dan ternyata ini nih, lokasi cottage tempat kita menginap di Cikole Jayagiri Resort ini. Oke, jadi itu tadi dianterin sama bagian resepsionisnya ya. Sampai di depan kamarnya. Sekarang kita lihat kamarnya. Nah, jadi begitu masuk, di sini kita dapetin kasur double-nya. Oke, di sini kita juga dapetin jendela kayak gitu. Setelah itu kan sebelah situ ada TV-nya ya, dapat alat-alat minumnya di sini, dapetin telepon. Ini tuh, nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ini sebelah sini kawasan kamar mandinya, kita dapetin kayak buat handuknya gitu. Ini wastafelnya, ini tuh berarti gas buat kalau air panas ya. Dan kamar mandinya kayak gini sih ya, sistem shower sih ya. Toiletnya tanpa jet shower. Ini buat mandinya, ini pemanas airnya, dan itu buat gantungannya. Jadi itu sih kamar dari tempat ini. Oh ya, ini luput dari perhatian tadi, di sini dapetin handuk ya, handuk 2 dan alat-alat mandinya kayak gini, sabun dan sikat gigi. Tadi nggak kelihatan sih, kirain nggak dapet. Dan di sini kan setiap kamar dapetin kayak berandanya gitu ya, kayak halamannya gitu. Depan halamannya kita dapetin view kayak gini sih, hijau-hijau banget kayak gini. Tapi untuk bagian airnya tuh di sebelah sini ternyata ya. Ini ada airnya nggak? Oh ada, kita kira di dalam, jadi ini bisa dipakai katanya. Jadi kayak gitu aja sih sekilas soal kamarnya ini. Ini baru nyampe banget. Sekarang kita mau istirahat dulu aja ya. Lanjut lagi di nanti hari. Kita tuh awalnya maunya sih santai-santai dulu aja ya, tapi kita jujur penasaran sih pengen lihat seluas apa lokasi resort ini. Makanya nggak lama setelah kita mandi dan juga ganti baju, kita langsung aja nih jalan-jalan sore hari ini untuk muterin tempat ini ya. Oh iya, sambil jalan-jalan santai muterin tempat ini, kita mau bahas detail soal harga cottage di tempat ini. Jadi tempatnya ini kita pesan menggunakan aplikasi Traveloka ya. Di Traveloka itu harga cottage di sini tuh normalnya adalah mulai dari 500 ribuan kayak gini. 500 ribuan itu dapetin cottage tipe Kaliandra alias tipe yang kita inepin dan review di video kita kali ini ya. Tapi sebentar, kita sendiri tuh berhasil dapetin cottage-nya ini di harga 178 ribuan doang kayak gini nih. Caranya seperti biasa ya, kita tuh pesannya di saat promo tanggal
tanggal cantik di Epic Sale Traveloka edisi Oktober lalu sih. Lumayan banget juga, bedanya hampir 400 ribuan dari harga normalnya cottage ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu juga pengen dapetin harga miring untuk staycation atau liburan kamu, ya mau nggak mau harus rajin sih mantengin promo-promo dari aplikasi booking hotel yang ada di HP kamu itu. Oke, kita lanjutin lagi bahas soal cottage di tempat ini. Selain tipe Kaliandra, di sini juga masih banyak tipe-tipe cottage lainnya ya. Ada tipe Lombok single cottage kayak gini. Lalu ada tipe Jati family cottage ya, yang ini tuh bisa muat sampai 4 orang dengan 2 kasur double bed di dalam kamarnya. Dan lalu ada 2 tipe lainnya yang juga bisa muat sampai 4 orang dengan harga cottage per malamnya seperti ini. Tapi kita selalu ingetin lagi ya, untuk harga itu pastinya kadang bisa berubah-ubah ya. Harga yang kita sebut dan bahas di video ini adalah harga saat video ini dibuat dan harga yang berhasil kita dapetin dari promo saat kita booking waktu itu. Nah, kita udah beres ya bahas detail soal harga di sini. Sekarang kita mau lanjutin aja nih jalan-jalan sore untuk muterin resort yang hijau dan luas ini. Dan untung aja ya, tadi kita sempat muter-muterin tempat ini karena di sore harinya, nggak lama setelah kita kembali ke kamar, di sini tuh langsung hujan deras banget sih kayak gini. Tapi enak sih, jadi makin sejuk udaranya di sini. Dan sekarang ini sudah malam harinya di tempat ini ya. Juga karena untungnya cuacanya sedang gak hujan, makanya kita jalan-jalan aja malam ini buat lihat suasana di tempat ini ya. Ternyata malam harinya di tempat ini tuh penuh dengan cahaya lampu warna-warni yang cantik kayak gini nih. Jadi suasana malamnya juga tetap asik sih. Di pagi harinya juga kita tuh suka banget sih sama suasana pagi hari di tempat ini, sejuk banget dan kebetulan juga waktu itu cerah nih ya pagi harinya di sini. Jadi buat yang suka jalan-jalan pagi atau yang pengen menikmati udara pagi yang seger, ini tuh tempatnya pas banget sih buat jadi pilihan liburan kamu di daerah Lembang ini. Oke pagi, jadi kita sudah 1 hari 1 malam nginepin tempat ini. Sekarang kita mau review lengkap soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini ya. Ini kan namanya Cikole Jayagiri Resort. Kita pesan via aplikasi Traveloka. Detail harganya sudah kita bahas kemarin sore. Sekarang kita pertama mau bahas soal kelebihan dari tempat ini ya. Kelebihan pertama itu yang pasti adalah lokasinya ya. Jadi ini ada di kawasan Lembang. Ini tuh di Jalan Tangkuban Perahu. Jadi di sini tuh kalau misalnya kamu mau kesini sekalian wisata, ini tuh deket banget ke banyak tempat wisata ya. Selain itu di sini sendiri di Cikolnya juga ada tempat wisata tersendiri. Kita sempat jalan-jalan juga tadi pagi jam 7-an gitu. Kita explore tempat ini, tapi videonya nanti kita tampil terpisah ya karena emang agak panjang video jalan-jalannya. Selain itu, kalau misalnya kamu juga selain mau jalan-jalan ke bagian tempat wisata di tempat ini, kamu juga bisa ke Tangkuban Perahu pastinya. Juga bisa ke Orchid Cikolenya sih ya. Jadi ini tempatnya dekat ke banyak tempat wisata kayak gitu. Oh iya, di sini juga dekat ke Astro Highland kayak gitu ya. Jadi emang dekat ke banyak tempat wisata. Selain soal lokasinya juga tempat ini tuh yang pasti sejuk ya. Ini ada di tengah-tengah hutan pinus kayak gitu. Di sini tempatnya sejuk. Kalau siang emang agak gerah karena mataharinya cerah, tapi kalau pagi dan malam itu dingin banget sih di sini. Itu ya kelebihan pertama soal tempat ini. Dan sekarang kita bahas soal kelebihan kedua dari tempat ini ya. Kelebihan kedua dari tempat ini adalah fasilitasnya yang ada di tempat ini ya. Jadi di sini tuh kita tuh nggak nyangka sih kalau di sini tuh wifi-nya cepet banget, kecepatan wifi-nya kayak gini, dan itu hampir stabil di semua cakupan tempat ini sih, kemana-mana dapat sinyal wifi. Jadi enak sih di sini, kamu nggak bakal kesulitan
akses internet via wifi, karena kalau menurut kita untuk nomor pribadi kita sendiri di sini sinyal nomor kita tuh agak jelek ya, kebantu sama wifi-nya yang nggak putus-putus ya dari waktu kita check-in sampai sekarang ini. Itu sih kelebihan keduanya. Ada juga restorannya di Cikole Jayagirinya ini, dan juga di sini ada kayak tempat buat makan makanan snacknya juga ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau makanan berat, kamu bisa ke sini sih. Dan di sebelah tempat snacknya itu ada buat musolanya, ada ruangan musolanya kayak gini. Jadi overall untuk fasilitasnya kayak gitu sih. Selain itu juga tempat ini kan tergolong luas. Jadi ini kita dapetin tipe Kaliendra. Sementara seperti yang waktu kita jalan-jalan kemarin sore itu, kalau kita jalan ke atasnya itu ada banyak banget tipe-tipe lainnya. Bahkan ada tipe yang gede banget dengan taman sendiri kayak gini. Jadi emang ini tempatnya luas, sejuk, dan enak banget buat liburan ataupun wisata ya. Buat staycation juga cukup enak sih ya. Dan tadi kita sudah bahas soal kelebihannya, 2 kelebihannya kayak gitu, yang cukup banyak juga. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya. Kekurangan pertama tempat ini tuh ada di kamarnya sih. Yaitu di sini tuh fasilitas kayak TV-nya tuh nggak berfungsi dan juga emang terbilang agak jadul kayak gitu. Tapi menurut kita sih emang kita juga jarang nonton TV sih, jadi nggak terlalu terganggu. Cuma kita sebutin aja kekurangannya soal TV-nya. Kekurangan kedua itu di kamar mandinya, ada kekurangan kayak gini. Jadi kamar mandi itu sistem shower dan juga kayak sistem keran gitu, tapi showernya tuh nggak jalan, jadi akhirnya kita harus mandinya tuh pakai sistem keran dengan ember dan gayung kayak gini ya. Itu sih kekurangannya sih. Tapi untuk air panasnya sendiri nyala sih ya, kita juga mandi waktu tadi malam dan juga pagi ini pakai air panasnya, dan itu ada-ada aja karena sistemnya sistem gas ya. Jadi biasanya ada terus sampai gasnya habis. Jadi itu aja sih kekurangan tempat ini menurut kita di kamarnya itu soal TV dan juga kamar mandinya. Jadi kalau kamu kesini buat liburan, menurut kita ini oke-oke aja sih. Jadi overall, menurut kita tempat ini nawarin lokasi yang luas banget. Ini beneran luas banget sih. Bahkan kita sempat nyobain dari bagian depannya tuh ambil jalan ke bagian bawah. Itu tuh masih nyambung jauh banget ke bagian tempat perkemahannya yang lain ya. Jadi di sini juga ada perkemahan di bagian Cikolenya. Dan mungkin ada bumi perkemahan lain juga kayak gitu ya. Jadi tempatnya ini beneran luas banget sih. Ada tempat wisatanya tersendiri juga. Kekurangannya emang ada di bagian kamarnya aja, fasilitas kamarnya yang agak jadul kayak gitu, dan juga untuk kamar mandinya. Menurut kita sih, itu kalau misalnya kesini buat liburan, jalan-jalan ke sekitar sini, tempat wisata, ataupun misalnya mau nyari udara sejuk, ini masuk banget sih, tempat ini bisa jadi pilihan kamu. Oke, jadi itu aja sih review lengkap kita soal tempat ini, Cikole Jayagiri Resort. Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di-like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, atau misalnya kamu mau nanya-nanya soal tempat ini ataupun tempat lainnya, bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Jadi itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Nesgo Project. Bye!